Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh terus memelihara dan menyertai seluruh hidup kami sampai pada hari ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari Minggu ini kami boleh datang beribadah lagi kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Allah yang hidup. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, buka hati seluruh hidup kami, supaya kami boleh mengalami lawatan Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, kami rindu tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan dari berkat kebenaran-Mu. Dan pimpinlah Tuhan pemberitaan firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga kami semua boleh diberkati dan mengalami kasih karunia Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hamba-Mu pun yang akan menyampaikan, Tuhan kiranya Engkau Allah yang mengurapi, dan apa yang sudah memberkati hamba-Mu, boleh hamba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan membaca perenungan kita pada saat ini. Saya ulangi sekali lagi dari Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi saya tidak membaca seluruhnya Bapak Ibu. Saya hanya membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dan nanti ayat-ayat berikutnya kita akan baca di dalam penjelasan perenungan ini. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan bagi kita hari ini, saya memberikan satu tema bagi kita berbicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu diungkapkan dalam teks ini sebanyak 4 kali. Hal itu menandakan bahwa kalimat ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat kunci bagi Yosua dan juga bagi kita sebagai orang percaya. Di mana saat itu Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kembali menggantikan Musa hambanya.
untuk meraih kemenangan, mendapatkan milik pusaka, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Menggantikan Musa, pemimpin yang sangat besar, Bapak Ibu, tentu bukan hal yang mudah bagi Yosua, karena dia akan menghadapi tugas yang sulit, yaitu dia akan memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Juga dia akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain, musuh-musuh mereka, untuk mengambil milik pusaka yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya bisa katakan bahwa Yosua ini menghadapi dua masalah. Yaitu yang pertama, dia harus menghadapi masalah dari dalam, yaitu berbicara tentang karakter orang Israel yang tegar tengkuk. Dan juga masalah dari luar, yaitulah musuh-musuh mereka. Ada orang Het, ada orang-orang Feris, ada orang-orang Kanaan, dan lain-lain. Namun di dalam teks ini jelas kita melihat bahwa Tuhan memperlengkapi dan menyiapkan Yosua untuk pekerjaan ini dengan satu kalimat yang tegas, kalimat perintah, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Siapa Yosua ini, Bapak Ibu? Kalau kita melihat, Yosua ini adalah merupakan pembantu akrab dan setia bagi Musa selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Nanti kita bisa baca di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13, dan juga di pasal 24 ayat 13, pasal 32 ayat 17 sampai 19, dan juga di dalam Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Nah, Yosua ini adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia telah ditugaskan oleh Allah pada saat ini sebagai pengganti Musa. Dan sekarang inilah Allah memanggil dia untuk menuntun umatnya itu masuk ke tanah perjanjian atau memasuki tanah perjanjian. Nama Yosua itu artinya, Bapak Ibu, Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosua yang telah melayani Musa dengan setia, sekarang ini ia telah memenuhi syarat untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Nah, tugas yang dengan setia kita lakukan sekarang ini juga, Bapak Ibu, itu bisa mempersiapkan kita masuk kepada hal-hal yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Nanti kita bisa bandingkan di dalam Matius 25 ayat 21. Dengan kata lain, tugas yang setia kita kerjakan sekarang ini, kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka itu akan mempersiapkan kita kepada perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan beri bagi kita. Karena itu firman Tuhan juga berkata bagi kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini, Bapak Ibu, juga jauh lebih daripada hanya sekedar sebuah nasihat. Karena kalimat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini merupakan satu perintah Tuhan yang tegas. Dan perintah Tuhan merupakan pemberdayaan Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu di dalam menjalani tahun ini adalah minggu kedua di dalam tahun 2021 ini ya. Di dalam menjalani tahun ini, di dalam menghadapi tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan kita jalani dan hadapi ke depan. Tetapi satu hal firman Tuhan yang menguatkan kita, mengingatkan kita pada saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena inilah yang merupakan kunci penting dalam meraih kemenangan dalam setiap persoalan atau tugas yang akan Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu, belajar dari Yosua, dari teks ini, kita akan melihat, dan saya belajar beberapa hal dari bagian ini, bagaimana caranya menguatkan dan meneguhkan hati kita. Di tengah-tengah segala apa yang akan kita hadapi dan
kita jalani ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, dan juga di dalam ayat 9b itu, saya menyimpulkan di situ bahwa caranya kita menguatkan dan meneguhkan hati kita adalah percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai ke 5 saya baca bagi kita, dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebab aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9b dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi percayalah kepada janji dan penyertaan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, dalam proses perjalanan memimpin bangsa Israel ke kota yang baru, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka, Yosua menerima janji dan penyertaan Tuhan ini, dan Yosua percaya akan hal itu dan mengimani itu. Mempercayai janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu memang membutuhkan satu komitmen dan ketetapan hati yang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena ini merupakan janji atau komitmen Allah juga. Bukan hanya kepada Yosua di dalam ayat 3 sampai ke 5 itu, tetapi juga bagi semua orang percaya di dalam pergumulan iman mereka. Bapak Ibu, Allah tidak pernah berbohong dan lalai akan janjinya. Jika kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan kehadiran Allah yang tetap dengan kita kini menjadi nyata melalui anaknya Yesus Kristus. Dan karunia Roh Kudus bagi kita. Kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa Yosua menyadari dan mengimani janji dan penyertaan Tuhan itu, sehingga dia dan bangsa Israel memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam mendapatkan milik pusaka yang diberikan Allah bagi mereka. Dan jika kita melihat beberapa tokoh lain juga dalam Alkitab, Bapak Ibu, mereka bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Lepas dari berbagai masalah atau persoalan memperoleh jalan keluar, ketika mereka juga mempercayai janji dan penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat itu ada Yusuf. Sekalipun dia banyak mengalami persoalan, tapi karena dia percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia melalui mimpinya, bahkan penyertaan Tuhan ada bagi dia, maka dia bisa melewati setiap persoalan demi persoalan dalam hidupnya. Daniel dan teman-temannya dan yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya, Bapak Ibu. Jika kita memperhatikan, bukan pengalaman atau keahlian Yosua yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Karena kalau kita melihat nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya itu, kita akan melihat bahwa lebih dari sekali Yosua itu telah pernah dikalahkan oleh musuh. Tetapi kemenangan yang diperoleh oleh Yosua bersama bangsa Israel itu, Bapak Ibu, adalah datang dari kuasa Tuhan yang dilepaskan ketika Yosua mempercayai Tuhan dan janjinya dengan iman. Mempercayai penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan beri, milik pusaka yang Tuhan beri bagi mereka. Karena Tuhan melakukan
hal-hal yang tampak tidak mungkin bagi manusia, Bapak Ibu. Itu ada di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Karena itu jangan pernah ragukan janji dan penyertaan Tuhan bagi kita. Sekalipun kita ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ingatlah janji dan penyertaan Tuhan itu peganglah dengan iman. Karena itulah yang akan membuat hati kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua kita melihat bagaimana caranya kita supaya hati kita tetap kuat dan teguh di dalam hidup ini. Yang kedua di dalam pasal yang ke-7 saya simpulkan di situ yang mengatakan bahwa taat di dalam jalur atau rel firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dikatakan ayat ke-7 di situ, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Dalam versi NIV saya baca di situ terjemahkan, bertindaklah hati-hati dalam menaati seluruh hukum Tuhan. Untuk memiliki tanah perjanjian atau milik pusaka mereka, Yosua dan bangsa Israel itu harus membuat komitmen untuk menaati firman Allah yang tertulis dalam kitab Taurat. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 itu juga ya. Dikatakan di situ, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan kitab Taurat itu. Nah, firman yang tertulis di dalam kitab Taurat di sini yang dimasukkan dalam Yosua 1 ayat 8 itu Bapak Ibu, itu berbicara tentang mengacu kepada kelima kitab pertama dalam Alkitab yang mencatat firman, perintah dan penyataan Allah kepada Musa. Dan di sini mengajarkan Yosua dan juga orang Israel mengatakan bahwa firman Allah itu harus menjadi kekuasaan tertinggi di dalam hidup mereka. Harus memiliki pusat atau kekuasaan tertinggi di dalam hidup mereka. Dan ini memang sangat bertentangan dengan semua gagasan tradisi dan agama manusia. Dan prinsip ini juga berlaku bagi kita orang percaya Bapak Ibu. Baik itu orang percaya dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Yosua harus setia kepada firman Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi selanjutnya, dengan membicarakannya, merenungkannya, dan juga menaatinya dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu kita, hati kita bisa mampu kuat dan teguh ketika kita fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kompas ya, yang menjadi petunjuk arah di dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita harus menempatkan firman Tuhan itu sebagai hal yang tertinggi di dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita. Sehingga itulah yang akan membimbing kita tetap di dalam jalur rel Tuhan. Tidak akan membuat kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itulah yang membawa keberhasilan bagi kita. Dikatakan di sini engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, Yosua itu tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan. Dan dia taat melakukan apa yang difirmankannya. Sehingga dia sampai ke tanah perjanjian itu. Tanah yang dijanjikan atau milik pusaka dan penaklukannya oleh umat Allah itu melambangkan warisan rohani dan keselamatan orang percaya di dalam Kristus Yesus sekarang ini bagi kita. Dan di dalam teks ini Bapak Ibu, milik pusaka itu hanya dapat diklaim atau didapatkan melalui ketaatan iman kepada firman Tuhan. Itu jelas tadi dalam ayat yang ketiga ya.
Tetapi iman dan ketaatan itu juga menuntut keberanian bagi kita untuk melangkah. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mendorong atau memberi semangat kepada Yosua dan juga kepada kita dengan memberikan janji dan kehadirannya, penyertaannya, serta mengingatkan Yosua dan juga kita orang percaya bahwa keberhasilan itu tergantung kepada ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Selain itu juga memang kita melihat di sini Bapak Ibu, selain Tuhan memberi semangat atau dorongan kepada kita dan juga kepada Yosua, Tuhan juga memberi dorongan bagi Yosua melalui rekan-rekan sebangsanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga merupakan pendorong bagi para pemimpin kita dan juga rekan-rekan kita? Saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan itu merupakan kunci keberhasilan atau keberuntungan bagi setiap orang percaya. Jika kita melihat perjalanan bangsa Israel maupun raja-raja Israel dan juga orang-orang atau tokoh-tokoh dalam Alkitab, saya melihat ketika mereka taat kepada firman Tuhan atau kepada Tuhan, maka keberhasilan atau berkat itu mengikuti mereka. Atau berkat itu, keberhasilan itu menjadi bagian mereka. Tetapi sebaliknya, ketika mereka mulai menyimpang atau memberontak, maka apa yang akan terjadi? Kita melihat maka yang terjadi bagi mereka adalah bencana, malapetaka, hukuman Tuhan. Dan di akhir ini juga kita melihat perjalanan bangsa Israel. Mereka hanya sampai ke tanah Kanaan itu hanya 3 orang, Yosua, Kaleb, dan Imam Eliezer. Ya. Kenapa? Kemana yang lainnya? Mereka banyak mati dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan. Di awal Tuhan sudah katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi taatlah kepada firman Tuhan. Karena itulah yang akan membawa engkau sampai kepada tujuan Allah bagimu, yaitulah tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam proses perjalanan itu banyak sekali orang yang gugur. Nah, bagi kita juga Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, perjalanan iman kita tidak sampai di situ. Kita masih harus bertanding ke depan. Kita masih butuh proses perjalanan iman kita sampai kepada kehidupan kekal nanti. Dan pasti banyak persoalan demi persoalan yang akan kita alami. Tetapi apakah kita tetap taat dan setia kepada kebenarannya? Dan ketika kita taat terus kepada firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan itu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka itulah yang akan membawa kita sampai kepada kesudahan yang memperoleh kehidupan yang kekal nanti di surga. Dan ketika kita di dunia ini, maka kita akan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan sampai kekekalan itu tiba. Jadi yang kedua itu adalah tetaplah di dalam jalur atau rel firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi fokuskanlah hidup kita kepada ketaatan akan firman Tuhan di dalam iman. Karena itulah yang membawa kita mengalami keberuntungan atau keberhasilan dalam hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir bagaimana caranya kita untuk tetap kuat dan teguh dalam hidup ini, dalam menjalani tahun ini. Di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi yang ketiga itu adalah Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Cara yang ketiga, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam ini adalah Bapak Ibu sikap terhadap Taurat Tuhan, sikap terhadap firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Istilah merenungkan di sini dalam bahasa Ibrani saya melihat digunakan kata hagah, yang berarti membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Dan hal ini meliputi memikirkan firman itu dan jalan Allah serta menerapkannya kepada seluruh kehidupan kita. Jadi istilah merenungkan di sini yaitu hagah itu kita membaca, kemudian kita memikirkannya dalam kehidupan kita dan juga kita menerapkannya di dalam seluruh kehidupan kita. Nanti kita bisa bandingkan itu dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan juga di dalam Mazmur 63 ayat yang ketujuh. Merenungkan firman Tuhan itu memiliki berkat yang sangat banyak bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama saya melihat dalam bagian ini adalah yang pertama, berkat dalam merenungkan firman Tuhan itu adalah membuat kita bertindak hati-hati. Tadi ada jelas ya. Membuat kita bertindak hati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Artinya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita jadi menyadari dan memahami apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau sebaliknya. Berkat yang kedua, orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu adalah berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya. Dan juga tadi di ayat yang ke-7 itu ayat yang terakhir juga ya. Berhasil dan beruntung. Orang yang merenungkan firman Allah dan hukumnya itu siang dan malam, dikatakan dia akan memiliki keberhasilan dan keberuntungan. Karena apa? Karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka. Mazmur 119 ayat 99. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bapak Ibu, itu akan membuat kita memiliki hikmat, sehingga kita memiliki hikmat untuk hidup benar dan kita bisa mencapai tujuan Allah bagi hidup kita. Maka itulah yang membuat kita berhasil dan beruntung. Berkat yang ketiga itu dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah membuat kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bagi Yosua dan bangsa Israel, memiliki tanah perjanjian yang dicapai dan dipertahankan melalui iman kepada Allah. Itu terungkap di dalam ketaatan mereka kepada firman-Nya dan juga di dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah. Ya. Dan bagi kita orang percaya di dalam perjanjian baru, memiliki keselamatan dan berkat-berkat Allah itu juga harus dipelihara di dalam iman yang hidup kepada Kristus, yang juga harus terungkap di dalam ketaatan kepada firman-Nya dan dalam peperangan rohani melawan dosa, melawan tabiat berdosa kita, melawan iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 11 itu bisa kita baca nanti. Dan inilah yang dinamakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi memiliki tanah itu yaitu warisan Tuhan. Kalau kita baca nanti di dalam Yosua 23 ayat 16, itu dapat hilang sebagaimana yang diingatkan oleh Yosua. Karena itu bangsa Israel dan kita orang percaya harus tetap setia dan taat dalam iman kepada janji-janji Allah, kepada kuasanya, kepada kehadirannya secara pribadi, dan juga merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu pada pagi hari ini? Kesimpulan bagi kita di dalam menjalani tahun ini dari kebenaran ini. Yang pertama, jadilah kuat, berani dan tekun dengan tetap percaya pada janji dan penyertaan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan dan renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Yang kedua, jadikanlah firman Allah itu menjadi penuntun utama untuk kepercayaan dan kelakuan kita dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga, mari kita terus mau belajar
terus mau belajar untuk membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari, dan memutuskan untuk mencari kehadiran Allah, merenungkan kebenarannya dengan sungguh-sungguh seumur hidup kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita di tahun ini, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan sudah berbicara bagi kita pagi ini. Dan saya rindu kita semua bersama-sama untuk boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi kunci bagi kita mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani tahun ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
sukacitaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Engkau berbicara lagi bagi kami pada pagi hari ini melalui kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu belajar dari Yosua sesuai dengan perintah-Mu, supaya kami menguatkan dan meneguhkan hati kami di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi kunci utama bagi kami menjalani hidup kami sepanjang tahun ini. Ajar kami untuk boleh tetap percaya akan janji dan penyertaan-Mu. Ajar kami untuk tetap berada di dalam jalur atau rel firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan juga tolong kami untuk terus mau belajar dan belajar untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami akan melihat karya Tuhan yang agung yang Kau kerjakan bagi kami di tahun ini. Dan kami akan bisa melewati setiap apapun yang akan kami jalani hadapi di depan. Oleh karena Tuhan menyertai kami. Karena itu Tuhan tolong kami untuk kami boleh mampu melakukan kebenaran-Mu ini dan menghidupi kebenaran-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan kebenaran ini terus di hati kami, sehingga kami ini terus boleh menjadi rema bagi kami Bapa. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi apapun, hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan, meneguhkan hati Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mengapa Dia kekuatan kita? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menyertai dan menopang kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu bahwa minggu depan kita akan kembali dalam kebaktian yang akan diselenggarakan kembali di gereja. Kita akan bertemu kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyediakan hati dan hidup kita untuk Tuhan. Saudara-saudara, siapkan hati saudara untuk kebaktian yang diberkati minggu depan. Namun seandainya ada sesuatu hal yang perlu dibuat sehingga ada perubahan, maka itu akan segera diumumkan kepada seluruh jemaat. Namun pagi hari ini, saudara-saudara, saya sampaikan bahwa telah direncanakan minggu depan kita akan kembali dalam kebaktian di rumah Tuhan, di gereja. Dan mari kita pagi ini segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih buat berkat dan lawatan-Mu atas setiap kami
yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu meskipun ibadah ini berjalan secara online, namun Engkau hadir di keluarga-keluarga kami. Di tempat dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Baik yang di Tanggul, baik yang di Batu Urip, di Sumber Baru, di Semboro, di Rejo Agung, oh Tuhan, maupun di Jember, di tempat-tempat yang lain, di kota-kota yang lain yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sementara kami membuka hati untuk firman Tuhan, sementara kami menyambut firman-Mu Tuhan, Engkau sendirilah yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami berdoa di setiap tempat dimanapun kami berada, Tuhan, kiranya Engkau akan mencurahkan kasih karunia-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa ini boleh segera mengatasi pandemi yang sedang berlangsung ini dengan baik Tuhan, dan semuanya bisa teratasi dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan, kiranya memberkati kami, melindungi kami Tuhan, sehingga semua kami boleh ada dalam bungkusan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan akan menjamah dengan kuasa-Nya, sehingga mereka boleh segera mengalami mujizat Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga pada hari-hari ibadah yang akan datang, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk bersatu hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah lewat semua ini, hidup kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah hari ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari dalam pimpinan Tuhan. Pertemukanlah kami dalam ibadah ini, berkati Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami dan mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari angkat dua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan rahmat yang asalnya dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara dan keluarga saudara, memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati pekerjaanmu, apapun yang dibuat oleh tanganmu, diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan dengan iman menerima segala berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di minggu-minggu yang akan datang, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan, supaya setiap kita dengan tubuh yang sehat tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.